Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini Sabtu 17 Juni saya senang karena kedatangan beliau adalah salah satu dosen saya. Beliau dosen bahasa dan sastra Korea. Tapi sekarang di dekanat Pak ya. Ya, beliau adalah Bapak Surya Agung Nugroho SSMA PhD. Mudah-mudahan tidak salah Bapak. Nah, baik Pak Sure, kami ucapkan selamat datang di Korean First dan terima kasih. Hari ini yang datang teman-teman CPMI ini kurang lebih 40 orang. Ada yang sebagian belum bisa datang. Acara siang hari ini acara tunggal. Kami mohon Pak Sure untuk memberikan motivasi karena jangan pelajaran bahasa Korea lagi. Ini anak-anak sudah pagi sampai sore ketemu tulisan keriting kayak apa rasanya. Jadi ya sedikit dihibur lah Pak Sure. Apa sih sisi lain dari bahasa Korea dan lain-lainnya. Jadi acara tunggalnya itu, setelah itu nanti kita sesi foto bersama. Nah sebelum nanti sesi foto bersama, jika ada pertanyaan silahkan. Ada hadiah. Pak Sure mau ngasih hadiah mungkin ya nanti? Iya itu udah siap, ada buku semua, ada apa. Saya juga, hadiahnya buku. Kalau saya kasih hadiah uang buat beli rokok kan. Nah, buku lumayan lah buat update status. Perjuanganku akan kumulai hari ini. Hujan deras badai. Paginya nggak berangkat. Kenapa? Gerimis Pak gitu. Katanya badai akan dilalui tapi nggak berangkat karena gerimis. Ya kira-kira seperti itu Pak. Mohon maaf ini bahasa kami orang di lapangan itu seperti itu. Pak Sure adalah akademisi nanti dibandingkan ya. Tapi ojo dibanding-banding juga. Saya kira itu sambutan dari saya. Acara berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Surya Agung Nugroho. Mohon dicek di BA, itu saya share PowerPoint dari beliau yang akan disampaikan. Kita akan membahas itu nanti. Oke, makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, semua sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, semua sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Makasih ya. Dan Korean First. Ini pertama kali saya kesini akhirnya. Saya sudah tahu ya ini dengan Korean First-nya. Waktu saya di Korea udah melihat dia buat buku macam-macam gitu. Saya senang. Kemudian nggak sempat akhirnya udah 3 minggu lalu kah? 4 minggu yang lalu. Sebulan lalu berarti. Sengaja datang ke kantor saya, Pak, tolong datang ke sana. Oh ya udah, oke. Kebetulan saya juga pengen lihat. Alhamdulillah hari ini setelah diskusi, hari ini ada waktu. Namanya saya Surya Agung Nugroho, berarti orang Jawa ya. Ada Nugrohonya pasti orang Jawa. Nggak mungkin orang Bali, nggak mungkin orang Amerika, mungkin orang Korea. Oke, Surahi, orang Jawa, ada Agungnya dan Nugroho. Hari ini saya akan cerita sampai jam sebelum duhur ya. Cukupnya Pak. Ya, sebelum duhur. Ini saya akan cerita tentang pengalaman. Kamu udah belajar bahasa Korea, jadi saya nggak ngajak belajar bahasa Korea. Oke, jadi selamat datang di Korean First pastinya. Dan saya dengar ini yang baru-baru ya Mas ya? Iya. Baru. Oke. Yang dari sekitar Jogja atau Jogja dan sekitarnya. Sekitarnya. Kita berarti oke, Jogja ya. Oh, banyak. Yang di luar provinsi Jogja, dari mana aja? Jawa Timur. Oh Lampung, Sumatera malah. Mana lagi? Tegal. Mana lagi? Sumatera Selatan, Magelang. Yang paling jauh dari Sumatera Selatan Lampung ada lagi? Sulawesi mana? Oh hebat. Sulawesi. Oke. Ada yang pulau lain? Ada. Oke. Saya ini mau cerita. Panjenengan semua kalian Yorobun semua ini, oke. Kalau sudah niat datang ke LPK seluruh Indonesia, salah satunya Korean First ini berarti kan punya mimpi kan? Semua punya mimpi. Dimulai dari mimpi. Kalau nggak punya mimpi kan buat apa? Mimpi atau impian? Kalau mimpi itu tidur ya, impian lah, oke. Pasti punya impian. Nah, salah satu impian yang ingin kalian wujudkan semua adalah pastinya bekerja di Korea. Nah, tapi apakah nanti Korea untuk bekerja saja? Yuk kita lihat gambar pertama. Gambar pertama bareng-bareng. Saya juga lihat nanti. Nah, gambar pertama. Ya benar, gambar pertama itu adalah teman-teman di sana di Korea untuk kuliah S1. Mereka antri bis mau pulang ini, saya foto ini. Ya. Dodece keterima hakoina. Saya pakai kata dodece.
Ada yang tahu artinya DODC? ODC, oh, sedang apa sih mereka? Sedang apa sih? Oke, sih bisa. Tapi tambah lagi, bukan sih. Tapi DODC itu konteksnya karena kita ngapain? Apa pakai DODC? Karena Menekankan. menekankan karena Penasaran sih. penasaran. Satu penasaran, bener. Penasaran. Dan biasanya nggak seperti itu. Lah kok begitu? Makanya pakai DODC. Biasanya, Pak, siapa Mas namanya? Mas Hasan punya pacar? Pura-pura udah ya. Biasanya pacarnya itu jam segini gini, jam segini gini, jam segini. Setiap hari kok jam 6 itu melakukan A. Setiap kali jam 6 selalu merebus air misalnya jam 6 itu pacarnya, bayangin ya. Sampai bosen kita. Kok jam 6? Tapi kapan nggak pernah tahu buat apa. Nggak pernah tahu buat apa air itu. Makanya tanya, oh DC, kenapa sih jam 6 selalu rebus air? Ngapain sih? Sakjane ngapain toh? Nah, gambar itu diterjemahkan sakjane mereka itu ngapain toh? Nah, itu terjemahnya. Sakjane sebenarnya, nanti sungguh-sungguh tadi. Jadi bukan saya sungguh-sungguh mencintaimu. Pakai kata DODC. Nah, nen DODC no sarang yo. Loh, kacau bahasa Indonesianya, bahasa Koreanya. Karena itu kamus Indonesia Korea tadi, karena ada artinya sungguh-sungguh. Mau menerjemahkan itu maksudnya ya. Itu yang lain, bukan bahasa Korea hari ini. Jadi mereka itu ke sana sudah jauh-jauh Korea untuk bekerja. Lah kok investasi waktu mau apa? Kuliah S1 dari pagi sampai sore. Padahal tujuannya gajinya 23 juta, 25 juta. Jadi saya lihat tadi ya tulisannya 23 juta ya tadi itu. Biasanya LPK selalu, kalau nggak tulis itu mereka nggak mau belajar. Saya di sini saya nggak ada afiliasi dengan Korean First karena saya itu saya adalah seorang peneliti juga. Jadi kalau saya bicara itu apa adanya. Kalau nggak ditulis 25 juta nggak akan ada yang itu iming-iming itu. Kalau nggak tulis nggak akan mau ngapain ke Korea, kerja aja di sini, ya kan? It's okay, biasa. Tapi banyak teman-teman di sana itu mendingan lembur dong, bisa 30 juta nanti, 33 juta. Mendingan lembur daripada kuliah. Ngapain saya kuliah di sana? Ngapain itu? Atau kalau nggak kuliah, ngapain saya ikut pengajian hari Minggu, capek, mendingan lembur. Banyak pikiran seperti itu. Ini mumpung kalian masih fresh ya. Fresh. Jadi pikirannya masih uang. Pikirannya masih Korea, pengen mengubah nasib. It's a good things. Itu a good step. Karena memang harus seperti itu. Saya sangat salut pada LPK seperti ini karena memang salah satu. Karena UGM nggak mungkin ngajari ribuan. Karena kan kami beda, tujuannya beda. Jadi memang harus ada LPK. Dan LPK itu salah satu pilar yang sangat kuat untuk meneruskan Indonesia yang dibutuhkan Korea. Nah, jadi ini saya nggak ada kesimpulan ya. Gambar pertama ini yang saya tunjukkan pada mas-mas, mbak-mbak yang pengen Korea. Terserah, nggak wajib kuliah, tapi ini adalah salah satu cara bagaimana meraih impian. Oke, yuk selanjutnya, gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya apa? Nah, jadi hari ini saya berbagi cerita aja. Jadi hari ini saya akan ngomong peluang, tantangan, pakai foto-foto. Nah, sekarang di situ ada E9, E7. Mas-mas nanti mau pakai visa E9 atau E7 ya? Nggak tahu. Siapa yang tahu? E9. Ada yang tahu? Nah, ini sengaja. Knowledge sangat penting. Saya minta nanti belajar bahasa juga penting, tapi nggak ada salahnya Anda mencuri start. Curilah start. Ini boleh berkompetisi ini sama-sama di Korean First. Saya lebih tahu daripada teman saya. So, saya bukan tahunya uang 23 juta, tapi apa itu Korea? Apa itu sebagai PMI di sana itu saya punya apa? Nah, saya tanya sekarang, E9, E7 bedanya apa? Nah, udah bisa. Mas, E9 apa berarti? E9 itu bisa buat kerja. Bisa buat kerja? Iya, E9. Dari mana, siapa namanya, Mas? Adi Saputra. Oh, panjangnya siapa, Mas? Adi Saputra. Adi Saputra, panggilnya sama Mas? Adi. Mas Adi. Mas Adi dari Lampung tadi ya? Oke. Bisa kerja, bener Mas. Tapi kerja di mana? Di Korea. Kerja bener. Ini E7 dan E9 itu kerja di Korea semua. Itu jenis visa. Bener, bisa kerja. Tapi panjenengan nanti semua mas-mas mbak-mbak di sini nanti ke Korea. Nanti Anda pakai visa
E9 memang benar, bukan E7. Bekerja, tapi bukan bekerja di Samsung, bukan di LG, bukan di Hyundai, yang perusahaan atau misalnya di perusahaan Korea yang buat satu. Tapi bekerja mungkin Samsung pun Samsung yang bagian kecil, bukan Samsung namanya. Oke. E9 berarti bekerja sebagai non-professional worker. Nah, perhatikan. Disebut non-professional worker, pekerja tidak profesional, non-profesional. Tapi kalau E7, pekerja profesional. Loh, dibeda-bedakan kon? Iya. Mengapa saya cerita ini? Kalau mas-mas, mbak-mbak tahu ini, akan beda tujuannya ketika di Korea. Kalau nggak tahu ini, tujuannya adalah 23 juta, wes, gitu aja, wes. Balik lagi, duitnya entek, bingung lagi. Maaf ya, harus cerita ini. Saya nggak akan tadi yang aling-aling. Banyak teman-teman yang saya kenal di sana sekarang udah bekerja di sini, balik sekarang di sana. Karena apa? Tabungannya entek. Tabungan habis selama 4 tahun itu balik ke sana. Untung bisa balik. Berapa banyak yang nggak bisa balik. Jadi itu ada siklus yang harusnya tidak boleh terjadi di Indonesia ini. Nah, saya ingin Korean First juga punya, saya yakin itu, punya andil yang penting. Sadar. Nah, E9 tadi adalah visa yang nanti mas-mas mbak-mbak bawa. Dengan ini cerita kita yakin ya, Anda goal Korea. Ya. Nah, iya harus begitu. E7. Nah, Pak, mengapa kok Pak Sure sengaja kok versus E7 tadi, E9, E7? Karena E7 itu berarti saya jadi profesional, Pak. Iya. Menjadi non profesional di sana kalian bisa mengubah status menjadi E7. Saya nggak mengarahkan kalian harus ya, tapi dengan punya ilmu ini Anda punya visi lagi. Kalau E9 ngajak orang tua, istri, nggak boleh Korea. Selama 4 tahun Anda kerja di sana, susahnya minta ampun. Asik banget Korea musim dingin, musim semi, saya pengen ngajak pacarku, pengen ngajak bojoku, pengen ngajak nggak boleh. Karena visanya E9. Tapi kalau E7, bebas. Bagaimana caranya mengubah E7? Itu ada ilmu tersendiri. Banyak teman-teman, itu bukan, saya nggak mengharuskan ya, tapi dengan tahu ini berarti saya harus, nah ternyata bahasa Koreanya, topiknya level minimal 4 atau 6, langsung mudah dapat bisa itu. Syaratnya adalah bahasa Koreanya harus topik, bukan EPS topik. EPS topik untuk lulus Anda pekerja. Tapi harus ikut topik. Nah, topik bukan IPS topik ya. Kalau topik nanti bisa level 6, wah udah. Mau E7 itu satu syarat. Kalau bahasa Korea nggak pinter, ya memang nggak punya power. Itu masalahnya. Jadi bahasa Korea itu penting. Jadi kalau tadi Mas saya bilang menipu tadi, kalau nggak ditipu kalian nggak mau belajar. Mungkin begitu. Paham ya sampai sini? Jadi, tidak harus menjadi E7, tapi salah satu. Banyak teman-teman di sana itu mengubah. Saya pengen bekerja profesional. Semoga apa yang saya bicarakan saat ini nggak berubah ya. Per 17 Juni ini nggak berubah. Karena bisa jadi berubah peraturannya pemerintah Korea. Semoga nggak berubah. Oke, right. Oke, lanjutnya. Nah, sekarang topik dan EPS topik. Lihat ya, topik dan EPS topik. Nanti setelah lulus dari Korean First, kalian semua ikut ujian apa? EPS topik. Nah, saya ngetes ini. EPS singkatan apa, Mbak? EPS singkatan apa, Mas? Belum tahu. EPS singkatan apa, Mas? Aduh, ini berbahaya ini. EPS singkatan apa? Oh, very good. Siapa namanya Pak tadi? Zahra. Oke, dari mana Zahra? Salatiga. Waduh, kalau saya punya hadiah tak kasih tambah buku, bukan buku nanti. Aduh, saya hanya buku toh hari ini. Kalau buku semua dapat. Oke, benar. Employment permit system. Employment apa? Pekerjaan, karyawan, employment permit. Izin, sistem izin menjadi karyawan di Korea. Tes
untuk Anda bisa dianggap sebagai punya izin bekerja di Korea. EPS Topic, Test of Proficiency in Korean Language. Bukan topik. Kalau topik untuk kuliah atau untuk bekerja tadi. Kalau EPS untuk bekerja mendapatkan visa E9 tadi. Nah, saya ingin kalian dengan EPS, oh ini toh EPS. Jadi kan kalau ada kedekatan enak kan? Oh tahu. Jadi bukan monster EPS topik itu. Oh sekedar itu. Iya harus begitu pikirannya. Jadi panjenengan nanti saya minta EPS topik itu bukan suatu momok, tapi sesuatu yang akan dirangkul. Berani nggak? Iya, karena itu salah satu apa ya? Kunci dulu toh. Oke, bener. Nah, bener nggak? Tidak ada EPS score berarti no Korean dream. Bener nggak? Kalau saya buat itu no EPS score bisa diteruskan? Bener nggak? No EPS topic score no Korean dream. Bener nggak? Iya. Kalau nggak ada nilai EPS, wah mimpi-mimpi tadi. Jadi gambar pertama yang tadi saya tunjukkan DOTC tadi mungkin harusnya pengen kuliah nggak jadi. Jadi sekarang masih fresh, masih kertas putih di Korean First ini monggo. Ditekuk-tekuk, dijungkir balik kan, digeblak-geblak oleh para songsenim silahkan. Karena emang harus itu. Kalau enggak bisa. Syaratnya masih sama bahasa Korea. Nah, bicara Indonesia, kita sebagai negara, sakjane dulu Indonesia tuh mengharuskan tenaga kerja Cina yang bekerja di sini harus bisa bahasa Indonesia. Kalah kita. Korea itu sudah berani seperti itu loh. Tenaga asing yang bekerja di Indonesia sakjane ya seperti mas-mas ini belajar bahasa Indonesia dulu baru boleh di sini. Itu hebatnya Korea. Itu hebatnya Korea. Kita belum bisa. Masih di terserah pakai bahasa Inggris. Sakjane harusnya seperti Korea itu. Harus bisa bahasa Korea dulu baru bisa bekerja di Korea. Nah, ini bisa Indonesia. Bisa kita belajar negara kita ya. Oh, negara kita seharusnya bisa seperti ini. Siapapun tenaga asing yang mau, banyak loh orang asing yang bekerja di Indonesia tuh banyak, tapi nggak wajib bahasa Indonesia. Itu salah satu yang harus kita akui. Korea itu udah bisa. Dan itu mau nggak mau, kalau nggak ya jangan kerja di sini. Mengapa bahasa itu penting? Karena bahasa itu sama dengan budaya, teman-teman mas-mas. Kalau panjenengan nggak belajar bahasa kan nggak tahu budayanya. Bisa merasakan nggak dari awal-awal? Ya kan? Bisa ya merasakan ya? Misalnya belajar kata atau apa? Saya tanya sekarang sebelum saya lanjutkan. Apa sih hubungan bahasa sama budaya? Kalau belajar bahasa berarti tahu budaya Korea. Yuk, silakan. Ini jangan ini kayak ngomong saya begini. Yang kalau nggak usah khawatir. Pak, saya punya ide, silakan. Bertemu dengan saya mungkin hari ini mungkin. Jadi silakan, nggak usah takut. Silakan. Menurut saya ini Pak, saya barusan belajar bahasa Korea sebentar, tapi menurut saya ini budayanya begini ya, ini ada hubungannya ya. Yuk, siapa? Silakan. Atau kata yang panjenengan tahu apa? Kata yang paling suka bahasa Korea udah belajar. Nanti saya coba bantu. Kata yang panjenengan suka, pasti ada 1 atau 2 atau 3. Mas Adel. Television. Oke, 1, bagus. Oh, benar. Television. Apa lagi? Television. Sajin. Oke, television sajin tuh. Television sajin. Yuk. Hah? Setaki. Oke. Apa? Oh, serekitong. Oke, serekitong. Oke, 4. Berarti kan. Oh, menarik ini. Television, setaki, kemudian apa? Sajin, kemudian setaki. Tuh, sebelah sini satu lagi. Hah? Sagwa. Oke, sagwa. Very good. 5 saja. Kalau panjenengan mas-mas mbak-mbak ini serius belajar bahasa Korea, Anda akan menyelami, oh ini loh Korea. Menyelami itu, insya Allah bekerja di sana. Korea selama 4 tahun itu bukan tempat asing. Nah, saya mau bilang sebelum saya menjelaskan kata-kata tadi, banyak teman-teman yang bekerja di Korea selama 4 tahun itu, hidupnya sama kalau dari anak dari Kediri terus. Oke, dari Lampung terus. Ngomongnya Jawa terus, ngomongnya Indonesia terus. Bahasa Korea ini hilang. Terus ngapain? Rugi banget. Saya harus bilang begitu. Rugi banget. Rugi buat diri sendiri, buat komunitas, dan sakjane buat negara. Loh iya, ada hubungannya Robo.
Jadi Anda kuliah itu hanya sekedar pengen lulus EPS. Kemudian yang terjadi adalah, silakan sebelum saya menjelaskan sakwa tadi ya, silakan lihat gambar, yuk. Anda lihat ya, langsung gambar, ting, gambar nomor 26, 2526, yuk. Silahkan lihat 2526. Nggak apa, nanti saya ke atas bawah nggak apa. Gambar 2526, ada nomornya nggak? Ada kan? Yuk. 25, yang 26 coba dibesarin. Ini berita terbaru. Langsung ini harus saya beri shock terapi. Apa Mas? Ada berita apa barusan? Baru saja ini terjadi. TKI mana Mas? Bahan gerobokan tewas terjepit mesin pres. 17 April 2023. Sejak saya kuliah di Korea tahun 2011 sampai 2018, beritanya setiap hari di Facebook tuh innalillahi, innalillahi, innalillahi. Maaf ya saya bilang begitu. Mengapa kok bisa terjepit pres? Mungkin bisa karena ngantuk apa-apa. Rata-rata itu karena diberi pekerjaan gini nggak paham. Harusnya begini, begini. Jangan begini, begini. Simply because hanya karena nggak ngerti bahasa. Karena bahasanya hanya untuk lulus EPS topik. Jadi bukan bahasa yang live untuk digunakan. Begitu ya? Nggak apa-apa. Itu fakta. Rata-rata begitu. Saya nggak mau sebagai peserta di Korean First atau di LPK yang lain, itu nggak bisa. Bahasa bukan sekedar, saya minta ya, para sonsen juga terus nanti, bukan bahasa pokoknya lulus EPS topik. Nggak usah di sini, belajar sendiri. Ngapain buang-buang duit? Nggak usah ke Korea. Nggak usah harus berani bilang gitu. Karena bahasa itu adalah pintu gerbang Anda nanti bisa menikmati hidup di sana dan aman, sehat, bahagia, sentosa, gitu bahasa. Nah, kecuali tadi kediri terus, nggak berkembang. Bahasanya bahasa itu. Nah, tadi Mas, setaki, sacin, sakwa, kemudian television itu menunjukkan bahwa Korea itu budayanya beda-beda. Television itu kayak Indonesia, serapan. Walaupun jarang orang nonton TV sekarang ya, YouTube ya. Kapan, coba nih bisa dihitung, kapan memakai kata television ketika berada di Korea? Mungkin jarang. Setaki. Artinya tahu ya? Apa artinya? Mesin cuci. Udah tahun belajar bahasa senim. Setak sama gi. Artinya se apa, artinya tak itu apa, artinya gi apa. Mesin. Nah, hal-hal seperti itu Anda langsung masuk, oh gitu caranya ya. Gi itu bukan bahasa Korea, itu dari Hancha, dari Cina. Nah, Anda tahu, oh bahasa Korea itu ternyata campuran. Anda semakin senang, oh begitu ya. Jadi bukan hafalan, tapi nanti kalau ada gi lagi, nah pasti saya ini udah mengajarin nanti. Sangat penting. Jadi semakin tahu, bukan sudah tahu, oh itu toh uniknya. Kalau Anda tahu uniknya bahasa Korea, semakin gemes, semakin gregetan, saya pengen tahu bahasa Korea. Nah, gitu. Coba dibuat bahasa Korea itu semacam pacar ya. Pacar yang dibuat Anda gemes. Nah, begitu ya. Jadi pengen terus nyoel terus pipinya gitu loh. Jadi pengen gitu. Jadi setaki, apalagi yang ada ki-nya ya. Apalagi setaki, sajinki, apalagi sonpungki. Nah, itu. Menarik ya. Jadi Anda dengan cara itu baru satu kata loh. Anda gemes, saya harus meraup menguasai kata-kata Korea yang ada ininya. Satu. Jadi bukan hafalan. Jadi apalagi tadi? Sakwa. Sakwa artinya apel. Dan satu lagi, minta maaf. Itu menunjukkan, kan sama bahasa Indonesia kan? Harus tahu caranya. Berarti kapan memakai, saya minta maaf, kapan memakai sakwa hata, kapan memakai mian hata, kapan memakai jesong hata. Nah, Anda harus terpacu. Itu pacar saya harus saya towel pipinya, harus tahu semua. Sako hata kapan, yongso hata kapan, beri maaf kapan, itu. Jadi saya minta, kalau sonsenim nggak bisa, sonsenim hanya bisa memberikan pancingan. Saya mau lebih beberapa langkah, lebih maju daripada teman saya dari situ. Saya belajar sendiri, mencari kata-kata ini artinya apa. Nah, itu tugas-tugas kalian. Nah, itu ya Robon. Mungkin saya tadi nomor 2 tadi terlalu ekstrim ya. Tapi bahasa, nggak paham bahasa, berarti kan berbahaya sebenarnya. Itu ya. Nah, itu ekstrim. Emang itu ingin saya tunjukkan. Ini terjadi. Oh, kenapa 2 ini, Mas?
Bebas pilih, Pak. Bebas pilih, makasih. Oke, ya. Kembali sekarang ke atas gambar-gambar tadi. Oke, gambar 15, 16 itu adalah saya foto-foto saya dengan mahasiswa saya. Ya, itu kuliah. Jadi mereka menikmati hidup di Korea bukan dengan bekerja saja, tapi juga dengan kuliah. Bisa juga nanti ada gambar-gambar lain. Oke, sebentar. Oke, sekarang nomor 27. Slide nomor 27. Oke. Tahun 2020 sampai 2023 ini UMR Korea naik terus loh Mas, Mbak. UMR Korea naik terus loh. Tahun 2000 dulu masih 8.900 per jam. Sekarang sudah berapa? Sekarang udah berapa? 9.600, hampir 10.000 won. Hampir ya 120.000 per jam. Dan tidak dibedakan Anda orang Korea atau orang Indonesia atau orang asing, per jamnya sama. Orang-orang Korea, mahasiswa-mahasiswa yang arbeit, yang part-time bekerja di 7-Eleven atau GS Store atau di Indomaretnya Korea, sak jamnya ya dibayar segitu. Mahasiswa-mahasiswa Korea yang mereka part-time di McDonald ya sama di Subway, sama di situ. Jadi nggak ada perbandingan. Yang bedanya nanti tunjangan sih, beda-beda. Oh itu enggak, itu ada lain. Tapi sistem gajinya itu sama. Ini memberikan, menandakan bahwa Korea itu beda dengan, maaf ya, kalau Anda menjadi PMI ke Malaysia, ke Timur Tengah, Hong Kong, itu beda-beda. Taiwan itu beda-beda. Ada yang sama beda. Maksudnya adalah Korea sudah melangkah bahwa kalian tidak dibedakan dengan orang-orang Korea. Makanya nggak ada orang Korea ingin kerja di pabrik-pabrik. Selain sekarang nggak ada bayi-bayi lahir, satu, nggak ada lagi, jarang sekali anak-anak muda Korea pengen menikah. Kemudian bayi lahir itu sangat sedikit sekali. Dalam 20-30 tahun ke depan, bayangkan, itu SD udah jarang nggak ada. Jarang, SD udah banyak tutup, SMP juga. Akan ada lost generation. Makanya Korea perlu tenaga asing. Korea tetap akan butuh orang-orang asing untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Kalau Korea, maaf ya, sekarang kita bayangkan, Korea tenaga asingnya sekarang cuma 2 juta lebih itu hilang. Pabrik kolaps semua. Karena nggak ada dong. Korea itu lulusan S1 udah biasa, S2 udah biasa lumrah. Lulusan S2 kok mau jadi pabrik, itu maaf gaya bahasanya begitu. Lulusan S2 nggak ada. Apalagi sekarang nggak ada orang. Makanya memang, nah ini slot-slot inilah yang akan diambil oleh seluruh orang dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Nepal, Bangladesh, Filipina. Itu banyak yang berjuang untuk mendapatkan itu. Masuk mbak di sini. Dan berarti kan saja nih, semua PMI atau migrant worker di Korea itu berarti kan mereka penyumbang. Iya kan? Mereka adalah rantai yang sangat penting buat kehidupan di Korea. Kalau nggak ada orang asing, collapse Korea itu. Itu harus dipahami. Jadi Anda punya posisi. Kadang-kadang teman-teman migrant worker itu merasa, ya saya kan hanya sekedar bekerja. No, bukan. Anda itu adalah rantai yang sangat penting. Oke, kalau semacam apa itu aliran darah orang itu, aliran darahnya dihentikan atau ini sakit, udah sakit semua satu negara. Jadi sepertinya walaupun kemarin COVID, wah itu udah berbahaya kemarin, tapi kan sekarang dibutuhkan lagi. Nah, jadi Anda belajarnya lebih giat lagi kan dengan tahu ini. Iya, jadi Korea negara seperti itu. Korea adalah negara yang dalam 2 dekade lagi, apalagi Jepang. Jepang yang dulu anti orang asing dipersulit, sekarang dibuka. Jepang aja membuka, Korea juga. Karena itu, silakan. Jadi dengan belajar bahasa Korea memang membuka kesempatan Anda menjadi salah satu bagian yang sangat penting di Korea. Nah, untuk apa uang segitu banyak? Menghidupi diri boleh, ya kan? Coba slide berapa di sini? 29. Untuk hidup sendiri pasti saya centang. Mengirim uang remittance ke keluarga, saya beri tanda tanya. Yo, ini sengaja loh ini. Kalau uang gajinya 23 juta per bulan atau 2 juta won. Pasti untuk hidup kan?
untuk makan-makan. Kalau udah punya teman kakak di sana untuk karaokean. Karaokean tuh ada dua arti, positif dan negatif. Karaokean bener nyanyi-nyanyi dan karaokean plus-plus. Oh, sengaja saya nggak tedeng aling di sini. Banyak teman-teman di sana itu uangnya untuk nyawer. Nggak semua ya, maaf. Ya, nanti kan direkam, nanti diupload di YouTube, Pak Surya akan digeruduk teman-teman di sana nanti. Nanti hati-hati ya kalau nanti dibuat bagian ini khusus direkam ya. Ya, karena karaokean itu ada istilah lain. Bener-bener karaokean atau enggak? Enggak semua tahu sih. Oke. Bukan di Korea saja. Di Indonesia pun ada istilah-istilah quote unquote mau ngapain. Pijat refleksologi plus. Oh, ya, enggak tahu kan? Iya kan? Nah, di sini juga. Nah, ini saya beri tanda tanya di sini. Mengirim uang ke keluarga Indonesia saya beri tanda tanya. Karena, nah, walaupun ini masih jauh ya, tapi kan saat ini harus diberitahu. Karena satu pengalaman. Ternyata uangnya dikirim ke bapak ibunya untuk menghidupi bapak ibu yang hidup di sini. Waduh,